Om Swastiastu. Selamat datang di Semesta Bali Channel Official. Setelah sebelumnya kita membahas program prioritas keempat dalam bidang adat, agama, seni, tradisi, dan budaya, maka kali ini kita akan mencoba memahami implementasi program prioritas nomor 5, yakni kebijakan pembangunan daerah Bali di bidang pariwisata. Di dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19, ketika pembatasan aktivitas dilakukan secara masif, maka industri pariwisata adalah sektor yang paling merasakan dampak yang berat. Fokus pemerintah selama pandemi adalah bagaimana mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga bisa mendorong pemulihan ekonomi termasuk di dalamnya di sektor pariwisata secara cepat. Namun selain itu, pemerintah Provinsi Bali juga melakukan hal-hal yang sangat esensial dalam upaya untuk memastikan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Arah dan konsep pembangunan Bali dalam Nangun Satkirtilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru menjadi harapan besar bagi pelaku pariwisata atas pertanyaan selama ini tentang keberlanjutan pariwisata Bali itu sendiri. Contoh kebijakan esensial yang bersumber dari kearifan lokal Satkerti antara lain. Yang pertama, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali. Peraturan daerah ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mempertegas dan memperkuat penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya Bali yang berorientasi pada kualitas, sehingga perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Satkirtilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Selanjutnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan plastik sekali pakai. Kebijakan ini dalam pandangan kami sangatlah penting untuk menjaga lingkungan alam Bali tetap bersih sehingga wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Pulau Dewata. Bukankah masalah sampah plastik adalah musuh pariwisata? Tentu saja. Wisatawan tidak akan mau berkunjung ke Bali jika Bali menjadi pulau sampah plastik. Poin berikutnya, selain Pergub nomor 97, pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Ini adalah kebijakan dan strategi pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan sampah dimulai dari level paling bawah, yakni rumah tangga. Yang keempat, kebijakan lain antara lain dengan Bali Energi Bersih, kebijakan tentang sistem pertanian organik, serta perlindungan danau, sungai, mata air, dan laut. Ini adalah bagian penting untuk melindungi Bali sebagai pulau yang asri, Pulau Dewata yang kemudian pantas untuk dikagumi oleh siapapun yang datang berkunjung. Pemerintah Provinsi Bali dalam program prioritas pembangunan daerah Bali juga sangat paham bahwa Bali harus mengembangkan diri. Selain melindungi dan terus berinovasi pada objek wisata yang sudah ada, namun juga perlu mengembangkan objek wisata baru, serta yang sangat penting adalah membangun fasilitas serta infrastruktur pendukung. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan berbagai realisasi, antara lain, yang pertama, mendorong serta mendukung penuh penataan pelabuhan Benoa dengan desain yang harus mendapatkan persetujuan Gubernur Bali sebagai bagian dari upaya menjaga pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kearifan lokal di Bali.
Pembangunan ini akan memudahkan aksesibilitas berbagai moda laut yang digunakan oleh wisatawan melalui pelabuhan benua Bali. Yang kedua, mendorong serta memastikan pembangunan pelabuhan Laut Sanur untuk menciptakan konektivitas yang baik. 3 tujuan wisata utama, yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dalam upaya terus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke pulau Nusa Penida dan Nusa Ceningan sebagai daya tarik wisata yang luar biasa. Bagi masyarakat Nusa Penida dan Nusa Ceningan, ini adalah hadiah yang tidak ternilai harganya, yang kemudian bisa dinikmati sebagai bagian penting untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya melalui sektor pariwisata. Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali yang dalam video sebelumnya sudah kami ulas sebagai sebuah karya monumental dan prestisius sebagai tujuan baru kunjungan wisata. Pusat kebudayaan Bali adalah perpaduan sempurna dari alam yang unik, konsep pembangunan yang terintegrasi yang diharapkan mampu menjadi pusat lahir dan tumbuhnya karya-karya seni kontemporer sebagai daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Yang keempat, program pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih juga menjadi salah satu karya luar biasa yang tidak hanya akan melindungi Pura Agung Besakih sebagai daya tarik, tetapi juga menghadirkan kenyamanan wisatawan untuk menikmati Pura Agung Besakih tanpa harus melanggar kesucian dan ikut serta menjaga kearifan lokal. Yang kelima, pembangunan infrastruktur jalan seperti shortcut Singaraja Mengwitani yang sangat indah dan nyata-nyata membantu konektivitas dan waktu tempuh yang efisien, sehingga sangat bermanfaat bagi aktivitas ekonomi secara umum dan juga akses pariwisata. Yang keenam, pembangunan infrastruktur tol Gilimanuk Mengwi yang kembali lagi tidak hanya akan memicu kunjungan wisatawan domestik dari Pulau Jawa melalui akses jalan darat, namun sekaligus sebagai upaya untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata secara berkeadilan. Ini adalah impian selama bertahun-tahun yang astungkare bisa diwujudkan melalui konsep pembangunan Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Banyak lagi program lain di bidang pariwisata yang tidak hanya tetap mengukuhkan Bali sebagai destinasi pariwisata terbaik dunia, tetapi juga menjaga alam Bali agar keistimewaan ini bisa diwariskan untuk anak cucu di masa depan. Dari tahun ke tahun, selain menikmati hasil dari pariwisata, sebagian dari kita terus bertanya-tanya, sampai kapankah pariwisata Bali ini akan menjadi tiang penyangga ekonomi Bali yang kita cintai? Masyarakat Bali, sesungguhnya pariwisata Bali ini bisa berlangsung sampai saat ini karena budaya, adat istiadat kita, dan juga karena orang-orang Bali yang ramah tamah dan jujur. Begitu juga alam yang sangat indah. Kita punya pantai, kita punya mountain, kita juga punya sawah, dan tempat-tempat yang begitu indah. Kami yakin dan mampu mempertahankan identitas Bali yang adiluhung di masa yang akan datang. Dari beberapa persyaratan yang harus dikuasai itu, ada 2 sertifikat wajib yang harus dikuasai. Satu adalah sertifikat uji pengetahuan tentang budaya Bali. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini, ada tim yang terdiri dari 5 unsur, yaitu dari pemerintah, yaitu dari akademisi, dari PHDI, dari MDA, setelah itu yang terakhir ini dari praktisi. Nah, praktisi ini adalah dalam hal ini yang dilibatkan adalah HPI itu sendiri. Yang kedua itu ada namanya sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi di bidang kepemanduan.
Nah ini menyangkut tentang pengetahuan umum di samping dengan pengetahuan lokal tadi, konten lokalnya. Harapan kami ke depannya itu dengan adanya sertifikat kompetensi ini, kami setuju untuk calon pramuwisata itu untuk mendapatkan KTPP, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata. Tetapi bagi anggota kami yang sudah bekerja lebih dari 5-10 tahun itu, saya pikir saya harapkan tidak pentinglah untuk melampirkan lagi sertifikat kompetensi sebagai persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Dukung kami dengan like, share, komen, and subscribe agar channel ini lebih berkembang. Jangan lupa saksikan juga berbagai tayangan dan podcast menarik kami yang membahas isu-isu terkini, menghadirkan inspirasi dan motivasi bagi pemirsa Semesta Bali Channel Official tercinta. Semesta Bali Channel Official, harmoni Bali menuju era baru. Om Santi 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 Om.